Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani fillah zanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji dari kitab Ma'na la ilaha illallah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah kita terangkan tentang masalah di antara dari penamaan la ilaha illallah. Ia merupakan kalimat keikhlasan. Sudah diterangkan ada 10 dari penamaan la ilaha illallah. Dari situ akan tergambar kepada kita keutamaan dari la ilaha illallah. Akan tergambar kepada kita keutamaan la ilaha illallah. Baik. Dia dikatakan kalimatul ikhlas, dia dikatakan juga kalimatul taqwa, dan juga sudah diterangkan dia merupakan al-qaulus tsabit. Nah, kalimat yang kuat atau al-urwatul wuthqa, ya, tali yang kuat. Kemudian juga dia dikatakan pemisah antara keislaman dan kekafiran. Nah, kemudian juga dia dikatakan muntaha as-shawab, akhir dari kebenaran. Kemudian juga dia dikatakan al-ahdu, ya, janji yang Allah ikat kepada manusia. Nah, kemudian juga sudah diterangkan dia dikatakan juga kalimat kebenaran, kalimatul haq. Nah, kemudian juga dia dikatakan dengan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah, dan yang terakhir dia dikatakan juga dengan kalimat baqiyah. Kalimat yang baik dan kalimat yang senantiasa akan terus-menerus ada, kekal sampai hari kiamat. Nah. Baik. Ini dari penamaan-penamaan la ilaha illallah sudah kita terangkan ya. Tergambar darinya di situ dari keutamaan dari kalimat tersebut. Ya. Nah, kalau kita ingin terangkan dari keutamaan kalimat la ilaha illallah ini sangatlah luas. Itu tadi pembahasannya masalah nama-nama ya. Lain dari kalimat la ilaha illallah. Nah, dari nama-nama lain kalimat la ilaha illallah ada 10 yang sudah diterangkan itu kan. Baik. Adapun keutamaan la ilaha illallah itu diterangkan dalam sejumlah dalil sangatlah banyak. Dalam ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari penamaan-penamaan yang sudah kita bahas itu tergambar juga kepada kita dari keutamaan la ilaha illallah. Ya. Dikatakan kalimat taqwa, kalimat keikhlasan, al-urwatul wuthqa, tali yang kuat, pembeda antara kekafiran dan keislaman. Nah, perkataan yang teguh, yang kuat. Ya. Dia dikatakan akhir dari kebenaran. Itu pada hari kiamat akan berbicara orang-orang yang bertauhid. Yang lainnya kan tidak bisa bicara. Sudah diterangkan dari surah An-Naba. Nah, dan juga sudah diterangkan dia merupakan janji yang diikat oleh Allah, dengannya akan dihalalkan syafaat bagi siapa yang benar la ilaha illallahnya, tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita bahas ya. Nah, dan dia merupakan kalimat kebenaran, kalimat thayyibah yang baik, yang senantiasa memberikan manfaat. Nah, pada setiap saat, bagaikan pohon yang baik yang diterangkan dalam surah Ibrahim itu ya, sudah kita baca. Ya. Dia akan memberikan buah-buahnya pada setiap saat.
Nah, pada setiap saat, tidak pandang musim. Pada setiap saat. Nah, itu dari perumpamaan kalimat la ilaha illallah. Kemudian juga sudah kita bahas yang terakhir dari penamaan la ilaha illallah, dia adalah kalimat thayyibah, kalimat baqiyah. Kalimat yang senantiasa ada sampai hari kiamat. Baik. Ini tergambar kepada kita dari keutamaan-keutamaan kalimat tauhid ini. Kalimat la ilaha illallah. Ya. Baik. Nanti kita singgung insyaallah taala di akhir pembahasan. Mungkin kita baca dulu dari pembahasan buku dari penulis. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala masih di halaman 3 dari pembahasan buku ini. Nah, kata beliau, "Ilam rahimakallah anna kalimatal ikhlas la ilaha illallah." Yang sudah kita bahas ya. Kalimat keikhlasan adalah kalimat la ilaha illallah. La tanfa'u qailuha illa ya turun. Matikan aja kipas anginnya. Matikan kipas angin supaya tidak turun. Wal bara'atu minasyirki fil ibadati wa ifradullahi ta'ala bi jami'i anwa'il ibadati. Nah, ini boleh terangkan di sini makna dari kalimat la ilaha illallah. Yaitu kata beliau, nah, wa huwa nafyul ilahiyati. Itu meniadakan penyembahan amma siwallah, dari segala sesuatu selain Allah. Wal bara'atu minasyirki, dan berlepas dari kesyirikan. Berlepas dari kesyirikan. Nah, fil ibadati, dalam beribadah kepada Allah. Wa ifradullahi ta'ala bi jami' anwa'il ibadah, dan mengesahkan Allah, ya, menunggalkan Allah Ta'ala pada seluruh jenis-jenis ibadah. Baik, jadi di sini boleh terangkan kepada kita rukun dari la ilaha illallah itu. Rukun dari la ilaha illallah. Kan ini kalimat ada 2 rukun ya, dari hal yang sudah kita maklumi. Padanya kan ada 4 kata, ada la, kemudian yang kedua ilaha, yang ketiga illa, dan yang keempat apa? Allah. Nah, dari 4 kata ini akan terbagi 2 rukun, diterangkan oleh para ulama. Rukun yang pertama kan dipetik dari kalimat la ilaha, ya, penafian. Nah, kemudian rukun yang kedua dipetik dari kalimat illallah, itu penetapan. Ya. Beliau terangkan tadi apa itu penafian? Itu nafyul ilahiyati amma siwallahi wal bara'atu minasyirki fil ibadati. Itu menafikan, meniadakan penyembahan dari segala selain Allah. Berlepas diri dari kesyirikan dalam ibadah. Ini dari mana apa? La ilaha. Ya. Dia menafikan, berlepas diri dari segala yang disembah selain Allah dalam beribadah kan? Nah, apakah itu malaikat, ya, atau para nabi dan rasul, orang-orang soleh, nah, jin-jin, ya, atau apa saja, bebatuan, pepohonan, nah, kuburan-kuburan yang dikeramatkan, dan selainnya, matahari dan bulan. Jadi kalau dia benar la ilaha illallahnya, dia tolak semuanya. Dia nafikan segala penyembahan dari selain Allah. Nah, berlepas dari kesyirikan. Karena kapan seorang menyembah selain Allah, disembah nabi misalnya, disembah rasul, disembah para malaikat, atau disembah orang-orang soleh yang telah meninggal, ya, disembah jin-jin, disembah matahari dan bulan, ya, bebatuan, pepohonan, dan seterusnya. Maka ini
dari bentuk kesyirikan kepada Allah dalam masalah ibadah. Dalam masalah ibadah. Jelas ini ya? Baik. Dalam masalah ibadah. Ya. Jadi di sini diterangkan kepada kita dari mana la ilaha illallah itu. Jadi la ilaha illallah, saya ulangi tadi ya. Itu ada dua rukunnya. Ada penafian dan ada apa? Penetapan. Penafian dari kalimat la ilaha. Nah, beliau tafsirkan tadi di situ terangkan ya maknanya. Itu nafyul ilahiyati amma siwallahi wal bara'atu minasyirki fil ibadati. Itu menafikan penyembahan dari segala sesuatu selain Allah. Berlepas diri dari kesyirikan dalam masalah ibadah. Ini yang dikatakan apa? La ilaha. Ya. Dipaham ya? Ini yang dikatakan la ilaha. Baik. Kemudian kalimat yang kedua, rukun yang kedua, illallah. Nah, dipetik dari perkataan beliau di situ. Beliau terangkan. Itu ifradullah ta'ala bi jami'i anwa'il ibadah. Itu mengesahkan Allah Ta'ala pada seluruh jenis-jenis ibadah. Nah, pada seluruh jenis-jenis ibadah. Ini dipetik dari kalimat illallah. Baik. Dari kalimat illallah. Jadi padanya ada dua rukun ya. Ini segera sudah sering kita ulang-ulang ya. Kita sudah bahas juga di buku talqin di masjid yang lain ya. Itu juga beliau terangkan di situ walaupun di situ tidak terlalu luas ya. Beliau yang terangkan di situ hanya beberapa baris saja. Dari mana la ilaha illallah beliau terangkan dalilnya. Satu ayat. Tapi di sini beliau meluas. Ya, beliau terangkan apa itu mana la ilaha illallah, beliau bawakan beberapa ayat dan beliau akan terangkan juga syarat-syaratnya yang dengannya akan membenarkan dari kalimat la ilaha illallah. Baik. Jadi di sini yang perlu kita garis bawah di sini pada perkataan beliau tadi ya. Kata beliau la tanfa'u qailuha illa bima'rifati ma'naha. Kalimat ini, kalimat la ilaha illallah tidaklah bermanfaat ya. Orang yang mengucapkannya kecuali dengan mengetahui apa? Maknanya. Artinya kalau dia tidak paham maknanya itu tidak ada manfaatnya. Ya. Apa yang dia ucapkan dari kalimat tersebut. Dari kalimat tersebut. Ya, orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengetahui maknanya ya. Kalimat ini tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwai mereka di masa itu. Nah, Nabi bersabda dalam hadisnya diterangkan di situ, ya qaumi qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai kaumku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, maka kalian akan beruntung. Apa kata mereka? Nah, kata mereka diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim, diabadikan oleh Allah. Aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab. Apakah si Muhammad ini dia akan jadikan sembahan menjadi satu saja? Ini kan perkara yang menakjubkan. Ya. Itu mereka paham maknanya. Ini orang-orang musyrik ya. Mereka paham makna la ilaha illallah. Jadi ketika Nabi suruh ucapkan ini, itu mereka paham. Kalau kita ucapkan kalimat ini, maka kita tinggalkan semua yang kita sembah selain Allah, kata mereka. Tidak boleh lagi kita sembah selain Allah. Kita hanya menyembah Allah semata. Ya. Maka Allah di situ abadikan perkataan mereka. Aja'alal alihata ilahan wahida. Inna hadza la syai'un ujab. Ini perkataan kaum musyrikin ketika itu. Apakah dia ingin menjadikan yang disembah itu hanya satu saja? Ya, sembahan yang satu. Ini merupakan perkara yang menakjubkan sekali. Ya, di sisi mereka maksudnya menakjubkan ya. Ya. Karena mereka itu kan orang-orang musyrik di masa dahulu, mereka sembah Allah, mereka juga sembah selain Allah. Mereka sembah Allah, mereka sembah juga orang-orang soleh. Patung-patung, berhala-berhala mereka sembah juga. Bahkan di Ka'bah itu ketika itu kan ada 360 patung. Ya, jadi mereka tawaf sekaligus juga mereka meminta kepada patung-patung tadi itu. Nah, baik. Ini bentuk kesyirikan orang dahulu ya. Ya. Mereka sembah Allah, mereka juga sembah selain Allah. Ya.
Ini ayat yang pertama tadi ya di surah Shad. Ya, ada juga ayat yang lain dikatakan, diterangkan di ayat yang lainnya, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Ya. Sungguhnya mereka itu orang musyrik, jika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, maka mereka bersombong. Ya. Apakah mereka bersombong dan paham maknanya? Tidak. Mereka bersombong paham maknanya. Ya. Yastakbirun wa yaquluna, dan mereka berkata, a inna latariku alihatina li syairin majnun. Ya. Ini keharusannya kan? Apakah kita akan tinggalkan sembahan-sembahan kita? Ya. Nah, itu kan, kalau sudah ucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti keharusannya apa? Mereka harus tinggalkan sembahan-sembahan yang disembah selain Allah. Ya. Jadi kata mereka, apakah kita akan tinggalkan sembahan-sembahan kita? Karena seorang penyair yang gila ini. Jadi Nabi dijuluki penyair yang gila. Ya. Karena Nabi mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan segala yang disembah selain Allah dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Baik, ini dipahami oleh orang musyrik. Ya. Nah, kalau sekarang misalnya ada kaum muslimin yang tidak paham apa itu kalimat la ilaha illallah, berarti dia lebih parah daripada orang musyrik di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini perlu kita pahami ya. Kalau kita dalami dari makna la ilaha illallah ini. Ini yang diterangkan oleh penulis di sini. Beliau ingatkan kepada kita bahwasanya kalimat ini tidak akan bermanfaat orang yang mengucapkannya kecuali dengan mengetahui apa maknanya. Ya. Jadi makna la ilaha illallah itu dilihat dari rukun kalimat ini juga. Dari rukun kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah, sudah diterangkan tadi ada dua rukun. Itu la ilaha dan kalimat illallah. La ilaha penafian. Ya, tidak ada yang disembah yang berhak disembah. Ya, padanya ada penafian segala yang disembah selain Allah, berlepas dari kesyirikan dalam ibadah. Dan kalimat yang kedua illallah, ini padanya ada penetapan. Ya, kata beliau dengan mengesahkan Allah, menunggalkan Allah pada seluruh jenis-jenis ibadah. Dipahami ya? Baik. Ya, di sini sebenarnya ada, kalau kita ingin uraikan lebih dalam lagi, ada makna-makna bahasa ya. Ya. Jadi kalau dikatakan la ilaha, itu la artinya la nafiya lil jins. La penafian, peniadaan seluruh jenis. Jadi setelah la itu kalimat ilaha itu ternafikan semuanya. Kalimat ilaha ini dia jenis. Ya. Jenis ya. Nah, jenis sesembahan. Jadi apapun bentuknya. Tadi kan sudah kita uraikan ya. Apakah dia nabi, rasul, malaikat, jin, ya, orang-orang soleh, atau benda-benda mati, ya, kuburan, kemudian pohon, bebatuan yang dikeramatkan, itu semuanya masuk dari kalimat apa? Ilaha. Tidak ada yang disembah. Tidak ada sembahan. Ya. Nah, ini isim la namanya dalam bahasa Arab. Ternafikan semuanya. Seperti misalnya pendekatan sekarang ya. Kalau dia dikatakan dalam bahasa Arab biasa, la rajula fid dari misalnya, atau fil baiti. Tidak ada lelaki dalam rumah. Gitu kan? Dikatakan la juga. Rajula di fathah dia ya, isimnya la itu nanti dibahas di bahasa Arab ya. Sama ini la ilaha, bukan dibaca la ilahu, tapi dibaca la ilaha. Ya, kalau di bahasa Arab biasa dikatakan la rajula fil baiti misalnya. Tidak ada lelaki di dalam rumah. Nah, kalau dikatakan seperti itu la rajula, tidak ada lelaki dalam rumah, ini semuanya menafikan semua jenis laki-laki. Memang tidak ada di dalam rumah itu. Ya, yang bentuknya bagaimanapun laki-lakinya, dari manapun asalnya, itu semuanya apa? Ternafikan dengan kalimat la. Tidak ada lelaki. Itu kalau di bahasa Arab biasa. Ya.
Jadi rumah itu memang tidak ada laki-laki di situ. Ya. Selain laki-laki mungkin ada. Ya. Yang lain kan? Tapi kalau dikatakan la rajula, ini sama dengan mirip dengan la ilaha. Tidak ada kesembahan. Ya, ditolak semuanya. Baik. Isim kalau la itu dia butuh isim dan butuh khabar. Mana khabarnya apa? La ini yang menyempurnakan kalimatnya itu kata para ulama dihilangkan. Dihilangkan. Itulah dihilangkan itu karena dia sudah dimaklumi. Ya, sudah dimaklumi maknanya. Dihilangkan karena sudah dimaklumi. Nah, apa itu kalimat yang hilang itu? Ya, kalimat yang hilang itu adalah bihaqqin atau hakun begitu. La ilaha hakun illallah atau la ilaha bihaqqin illallah. Ya. Bihaqqin kan jar majrur, itu bisa jadi khabar dalam bahasa Arab ya. Atau dia bentuknya nakirah. La ilaha hakun. Tidak ada sembahan yang berhak, gitu kan? Yang benar. Nah, itu sudah sempurna kalimatnya. Kalau dikatakan tidak ada sembahan apa? Yang benar. Ya, yang kata dia dihilangkan karena sudah dimaklumi maknanya. Itu kalimat hakun atau kalimat bihaqqin. Jadi semua yang disembah selain Allah itu bukan sembahan yang benar. Walaupun dia disembah. Ya, Nabi Isa disembah. Gitu kan? Nah, orang-orang soleh, para wali disembah. Matahari dan bulan disembah oleh manusia, sebagai manusia. Nah, jin-jin juga disembah. Nah, patung-patung disembah. Itu sembahan. Tapi itu bukan sembahan yang apa? Yang hak, yang benar. Ya, itu sembahan yang batil. Nah, kalau diterangkan di ayat yang lainnya diterangkan dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Ya. Itulah yang demikian itu karena Allah itu yang maha hak. Adapun yang selainnya itu dari yang disembah selain Allah itulah sembahan yang apa? Yang batil. Diterangkan di ayat yang lainnya, in hiya illa asmaun sammaitumuha. Itu hanyalah nama-nama saja yang mereka nama-namakan. Ya, antum wa abaukum. Kalian dan ayah-ayah kalian. Yang tidak ada padanya penjelas dari Allah. Dipaham ya? Jadi hanya dikatakan sembahan saja, tapi bukan sembahan yang benar. Bukan sembahan yang apa? Yang benar. Ini dari makna kalimat la ilaha. Kalau ingin didalami tadi ya. Nah, jadi ilaha di situ dia jenis, ternafikan semua dengan kalimat apa? Dengan kata la. Ditiadakan semuanya. Seluruh jenis sembahan, apapun bentuknya, siapapun dia, ternafikan dengan kalimat apa? La ilaha. Ya, adapun tadi khabarnya hilang. Kalimat hakun atau bihaqqin karena sudah dimaklumi. Itu rukun yang pertama. Itu dari kata penulis tadi, nafyul ilahiyati amma siwallahi wal bara'atu minasyirki fil ibadah. Itu meniadakan ya, penyembahan dari selain Allah dan berlepas dari kesyirikan dalam masalah ibadah. Jelas ini ya? Ini rukun yang pertama. Dari rukun la ilaha illallah. Rukun yang kedua ya, diterangkan tadi oleh penulis atau rukun yang kedua dari rukun la ilaha illallah adalah illallah. Kalimat illallah, kecuali Allah. Jadi semula sudah dinafikan, ditiadakan segala yang disembah selain Allah. Ya, barulah datang rukun yang kedua yaitu illallah, penetapan. Artinya penetapan hanya Allah yang disembah semata. Ya. Baik. Maka ini sudah jelas. Ketika sudah dinafikan semuanya, ditolak semuanya, kemudian ditetapkan hanyalah Allah yang disembah semata, maka disitulah Allah yang berhak disembah satu-satunya. Ya. Baik. Maka seluruh jenis ibadah yang seorang beribadah kepada Allah itu wajib diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi kata penulis diterangkan di perkataan beliau wa ifradullahi taala bi jami'i anwa'il ibadah. Itu mengesahkan Allah pada seluruh jenis-jenis ibadah. Ya, ibadah itu kan banyak jenisnya. Ada ibadah hati, ibadah lisan, ada ibadah anggota tubuh, gitu kan? Ada ibadah harta, ada ibadah meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Seluruhnya kita esahkan, tunggalkan. Kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna ayat qul inna salati wa nusuki
wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Katakanlah ya Muhammad, sungguhnya salatku, ya sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Ya, tidak ada syarikat baginya. Dipaham ya? Dan itulah aku diperintah, kata wa bidzalika umirtu. Dan dengan itulah kata Nabi, aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini dari kalimat ringkas, makna ringkas dari kalimat la ilaha illallah. Jadi kesimpulan di sini, kalau mau ingin diuraikan, apa itu makna la ilaha illallah? Adalah la ma'buda haqqun atau bihaqqin illallah. Ya, jadi ilah tadi itu dia bermakna ma'bud. Ilah tadi bermakna apa? Ma'bud. Tidak ada sembahan yang disembah dengan benar, ya, kecuali Allah. Itu makna ringkas dari kalimat la ilaha illallah. Akan tergambar dari mana itu kalau seorang paham rukun dari kalimat la ilaha illallah ini. Ya, dihubungkan tadi dengan makna bahasa tadi yang sudah diuraikan walaupun sedikit ya dalam masalah ini. Baik. Jadi kalau dia hanya ucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian dia tidak tahu maknanya, itu menurut penulis dari hal yang tidak ada manfaatnya. Dan ini akan semakin jelas nanti kalau kita baca dari syarat-syarat kalimat tauhid ini ya. Di antara syaratnya itu dia harus ilmui. Nah, ya. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah, kata Nabi. Siapa yang meninggal dan dia mengilmui, dia paham maknanya. Itulah tadi yang diterangkan. Dari kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya. Maka dia masuk ke surga. Dengan syarat dia ilmui kalimat tersebut. Ya. Paham ya? Ini juga dipahami oleh orang-orang musyrik. Hanya mereka tidak mengucapkan. Tidak mau apa? Mengucapkannya. Baik. Jadi ini mana ringkas dari kalimat la ilaha illallah. Dia bisa dipahami, dikenal maknanya dengan melihat kepada apa tadi? Dua rukun dari kalimat tersebut. Baik. Ya, masalah ayat nanti kita akan baca insyaallah di pekan depan ya. Ini ayatnya agak panjang. Setelah beliau terangkan di sini dua rukun dari kalimat la ilaha illallah dari penafsirannya, beliau akan bawakan nanti ayat-ayat yang mendukung dari apa yang beliau telah terangkan tadi itu. Beliau akan bawakan dua ayat yang memperjelas dari mana la ilaha illallah. Baik. Ini agak panjang, nanti kita akan baca di pekan depan insyaallah taala. Baik. Ada yang kurang dipahami ditanyakan sebelum kita masuk salat Isya. Baik, saya dulu ya. Insyaallah taala berikutnya nanti kita akan masuk membaca ayat-ayat dari penulis, penjelasan seputar tafsir dari kalimat la ilaha illallah. Nah, akhir majelisnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.